Menurut legenda kepercayaan orang-orang di tanah Jawa, bersemayamlah kerajaan makhluk-makhluk halus yang diperintah seorang wanita sakti bernama Ratu Nyi Roro Kidul. Halo Sobat Neng, apa kabar semuanya? Film horor kita kali ini dengan judul Nyi Blorong dirilis pada tahun 1982 dengan sutradara Siswono Gautama Putra dan dibintangi oleh Ratu Horor Indonesia yaitu Susana. Scene diawali akan sebuah keresahan dari Ratu Laut yaitu Nyi Roro Kidul, penguasa dari Segoro Kidul. Dia ingin memiliki seorang anak. Di tengah-tengah semedinya, dia mendapatkan sebuah petunjuk agar dia mengaduk-ngaduk samudra untuk mendapatkan sebutir telur ular naga. Lalu dia harus meletakkan telur tersebut di sebuah goa. Dan pada saat dia menetas, dia harus memberi nama Nyi Blorong, Ratu dari Segara Ular. Hai Nyi Roro Kidul, aduklah seluruh laut selatan ini untuk mendapatkan sebutir telur ular naga. Lalu kau campakkan ke sebuah goa. Di sana ia akan menetas menjadi manusia ular. Beri dia nama Nyi Blorong. Scene berpindah kepada keluarga Raden Cokro yang sedang mendapatkan musibah, di mana sang istri yang baru saja meninggal dunia. Saat hendak dikapani, tampak darah segar yang muncrat dari leher jenazah. Raden Cokro yang dipanggil oleh sang anak meminta agar segera dibersihkan dan segera dikapani sang mayit. Seperti luka adikku yang meninggal setahun yang lalu. Sang anak yang bernama Sastri teringat sesuatu bahwa luka yang ada di leher ibunya sama seperti luka sang adik yang meninggal tahun lalu. Saat itu terlihat seorang perempuan yang cantik dengan menggunakan kacamata datang ke rumahnya Raden Cokro. Dan ternyata dia adalah istri mudanya Raden Cokro, Dewi namanya. Siapa wanita itu? Terlihat Raden Cokro dengan pakaian adat Jawanya di sebuah goa. Dan seketika itu pula, suasana langsung berganti menjadi mewah. Terlihat istana dengan berlapis emas, dengan para punggawa dayang-dayang dan ratu cantik yang duduk di singgasananya. Saat itu, Raden Cokro lalu meminta keringanan agar wadal tahun depan bisa diganti dengan orang lain. Karena anak dan istrinya sudah menjadi wadal. Sang ratu lalu menyetujui, tetapi dengan satu syarat. Dia sudah merasakan kekayaan Raden Cokro selama 1 tahun. Andika lah target Raden Cokro selanjutnya untuk dijadikan wadal, kekasih dari anaknya sendiri. Bagaimana kalau tahun depan tidak Sasti? Dalam akan menikahkan Sasti dengan pemuda pilihannya. Oh, boleh teruskan kuliah setelah menikah. Di tengah guyuran hujan yang deras, terlihat Johan yang mendatangi sebuah gubuk untuk berteduh. Terlihat yang punya gubuk datang. Dia adalah nenek tua, yaitu Mbah Ginong namanya. Tampak si Mbah sudah mengetahui maksud hati dari si Johan. Karena dia berucap agar Johan mengurungkan saja niatnya untuk memperoleh kekayaan dengan muja Nyi Blorong. Karena persyaratannya sangat berat. Gino, Mbah Gino. Pada keesokan harinya, Johan yang sudah capek dengan kondisi kemiskinannya tetap mendatangi sebuah goa yang sudah diberitahu oleh Mbah Ginong. Dan baru saja dia datang, dia sudah disambut oleh ular. Untung dia berhasil mengelak. Saat itu tiba-tiba asap besar datang kepadanya. Dan ketika dia menjauh, terlihat olehnya sebuah ruangan yang berisi perempuan-perempuan yang cantik. Dan mereka langsung menyelam begitu mengetahui kehadiran Johan. Tidak berapa lama, air tampak beriak kencang. Dan tiba-tiba dia bertemu juga dengan Nyi Blorong. Kau ingin menguji aku? Ampun. Sang ratu
lalu menyuruh Johan untuk memakan sebuah hidangan yang ada di belakangnya. Dan syarat yang kedua, Johan harus menyiapkan kamar khusus di rumahnya untuk menyambut kehadiran sang ratu ular, dan siapapun tidak boleh mengetahui kehadirannya termasuk istrinya. Sekarang, ambil hidangan di belakangmu. Kau harus menyediakan kamar khusus di rumahmu. Johan yang sudah sampai ke rumahnya tampak sangat gembira, dan dia memberi kabar kepada istrinya akan perjalanannya. Tiba-tiba terlihat sang anak yang sudah tewas dengan kaki yang sedang dimakan oleh seekor kucing hitam. Ternyata itulah yang dimakan oleh Johan ketika berada di tempat sang ratu. Kita akan menjadi kaya. Benarkah itu? Iya. Anak kita mati. Malam yang dijanjikan pun tiba. Terlihat Johan didatangi oleh Nyi Blorong di kamar yang sudah Johan persiapkan. Saat mereka sedang asik-asiknya, sang istri yang kebelet pingin buang air kecil tiba-tiba mendengar suara-suara yang sangat mencurigakan berasal dari dalam kamar anaknya. Lalu belum juga dapat kekayaan, sudah dapat kain kafan duluan. Keesokan harinya, mayat Johan yang hendak dimasukkan ke liang lahat tampak memanjang dengan sendirinya. Dan pada saat dibuka, mayatnya berubah menjadi kedebong pisang. Scene lalu beralih kepada Andika dan Sasti yang sedang ada di sebuah peternakan kuda, dan tidak berapa lama Raden Cokro dan Dewi datang ke situ. Karena Dewi memang suka olahraga berkuda. Kau belum perkenalkan temanmu pada ibu. Suatu waktu Andika datang ke rumahnya Dewi. Karena kecantikan sang Dewi, Andika lalu khawatir kalaulah benar ayahnya Sasti memuja Nyi Blorong, dia bakal bisa menjadi wadal selanjutnya. Dan kejadian yang tidak disengaja tapi sangat diharapkan oleh Andika dan Dewi terjadi. Beginilah cinta, deritanya tiada tara. Andika semenjak kejadian itu sudah tidak kuliah, tidak mandi, dan jarang gosok gigi. Dan kepada Norman, dia mengaku kalau dia sudah jatuh cinta kepada Dewi, ibu tirinya Sasti. Aku jatuh cinta sama Ibu Dewi. Tentu saja sebagai sahabat, Norman harus melakukan sesuatu. Pasti sudah kena pelet, kena guna-guna. Dan dukun Bokir solusinya. Sini dulu bang, ayah ada perlu penting. Lusa malamnya saat Dorman datang membawa Bokir, tiba-tiba di tengah jalan ada makhluk dengan kepala api, dan tiba-tiba saja Apa itu, Mbak? Ampun, atau ampun. cinta, oh cinta. Saat itu tiba-tiba Andika melihat 7 sisik ular di tubuhnya Dewi. Aku melihat 7 sisik ada di punggungmu. Ternyata, oh ternyata, Dewi adalah Nyi Blorong, dan dia ingin menjadi manusia biasa agar bisa hidup bersama dengan Andika. Aduh, cinta tidak mengenal alam. Tapi permintaan Nyi Blorong tidak direstui oleh sang ibu, Nyi Roro Kidul. Ananda mencintai seorang manusia bernama Andika. Tidak. Terlihat Nyi Blorong yang pada akhirnya bisa menyadari kodratnya. Dia tidak bisa bersama manusia. Sebagai makhluk halus, aku telah berbuat khilaf. Sang ayah Raden Cokro kembali menanyakan kepada Sasti perihal yang dibicarakan oleh mereka tempo hari. Karena kalau Andika menolak nikah, dia bisa menjadi wadal dari Nyi Blorong. Andika sudah kasih keputusan. Andika yang sebenarnya sudah sangat kesemsem dengan ibu tirinya Sasti, itu hanya alasan. Dia berkata sang ayah memuja Nyi Blorong, dan dia menolak untuk menikah dengan Sasti. Dan karena
Aku tidak mau dijadikan wadal persembahan untuk... Ah, bisa saja alasan Bang Andika ini. Dorman sang kawan yang mengetahui akan kejadian tersebut langsung saja mengajak Andika untuk menyusulnya karena dia khawatir akan kondisinya Sasti, dan benar saja. Kondisi fisik Nona dalam keadaan baik. Andika lalu membawa Sasti ke rumah sakit terdekat. Suster yang baru saja datang tiba-tiba menyuruh Andika untuk menunggu di luar saja dikarenakan Sasti harus beristirahat. Dan ketika Andika keluar, suster itu lalu menyuruh Sasti bangun dan mengikutinya. Bangun dan ikuti aku. Sasti tiba-tiba sudah berada di suatu tempat dan dia melihat emas-emas yang berserakan dengan makhluk yang tiba-tiba bisa menjadi ular. Orang-orang yang dijadikan jembatan sambil berteriak-teriak kesakitan, dan dia melihat sang ibu beserta adiknya yang berteriak-teriak meminta tolong kepada Sasti agar dibebaskan. Dan tiba-tiba dia melihat Ibu Dewi yang setengah badannya berwujud ular serta rambutnya ular semua. Melihat sekelilingnya seperti itu, Sasti lemas seketika. Lalu dia terjatuh di sebuah tempat. Dan saat dia terbangun, tampak Andika serta Ibu Dewi yang sedang diranjang. Lalu Sasti tampak tersadar kembali di rumah sakit. Setelah Sasti keluar dari rumah sakit, mereka tampak berlibur ke vilanya Pak Cokro. Dan saat Andika masuk ke kamarnya Sasti, tiba-tiba Sasti kemasukan arwah ibunya. Dia mengatakan bahwa kekayaan Cokro akibat muja Nyi Blorong. Dan malam ini dia datang ke rumahnya Cokro dan dia mengatakan juga Dewi adalah Nyi Blorong. Setelah Sasti sadar, mereka lalu bergegas kembali ke rumahnya Pak Cokro guna memastikan misteri Nyi Blorong benar atau tidak. Di rumah Cokro terlihat Nyi Blorong yang mengatakan Cokro harus segera menyiapkan wadal. Kalau tidak, Sasti atau Cokro lah yang bisa jadi wadalnya. Kalau tidak, Sasti atau kau yang menjadi taruhannya. Mereka terlambat. Nyi Blorong sudah pergi dari rumah itu. Sasti langsung membuka spray tempat tidur sang ayah. Dan dia melihat emas-emas yang berserakan banyak di situ. Apa artinya semua ini, ayah? Dan ketika Sasti coba menanyakan perihal kebenaran tentang Nyi Blorong, Pak Cokro tampak masih saja mengelak. Mana ada yang mau ngaku. Ayah tidak mengerti apa yang kau ucapkan itu. Namun pada akhirnya Pak Cokro dia mengakui juga kepada Sasti benar dia telah memuja Nyi Blorong. Dan ternyata Mbah Ginong lah yang mengenalkan ayahnya kepada Nyi Blorong. Si Mbah tua yang mengenalkan Johan juga kepada Nyi Blorong. Dan besok pagi mereka akan coba ke tempatnya untuk meminta bantuannya si Mbah dalam menghadapi Nyi Blorong. Mbah Gino, dialah dulu pawang yang menunjukkan ayah ke Nyi Blorong. Terlihat Raden Cokro yang disodorkan minuman oleh si Mbah Ginong. Dan saat Raden Cokro meminum, tampak Nyi Blorong sudah mengetahuinya. Dan tiba-tiba Blorong sudah ada di tempatnya Nyi Ginong. Blorong tampak sangat marah. Mereka lalu bertarung adu kesaktian. Akan tetapi karena judul filmnya Nyi Blorong, pada akhirnya sang pemeran utamalah yang menang. Mbah Ginong tewas di tangannya Nyi Blorong. Melihat Mbah Ginong tewas, membuat Raden Cokro bergegas masuk ke mobil. Tapi bukan dia yang bawa mobil, tapi mobil lah yang membawa dia. Mobil tersebut bergerak dengan sendirinya. Hingga sang pahlawan datang saat-saat terakhir. Lalu
Tampak Ibu Dewi sudah di depan mata mereka. Jangan bunuh saya, Bu. Jangan bunuh kami. Film kita kali ini diakhiri dengan nasihat dari Ibu Dewi. Ibu berpesan kepadamu dan juga kepada manusia-manusia lain. Jangan memuja Nyi Blorong untuk mencari kekayaan. Sangat pahit akibatnya. Bekerja dan berusahalah. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa di alur film selanjutnya.